Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan kita atas anugerah yang boleh kita terima di hari ini. Namun sebelum kita melakukan tugas aktivitas kita, baiklah kita mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami di hari ini. Engkau telah menganugerahkan kekuatan, kesehatan, dan nafas kehidupan bagi kami. Bahwa sebelum kami melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini, Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami, bimbing kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti serta dimampukan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Amsal pasal 27 ayat 17, demikian firman Tuhan. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Melalui firman ini kita merenungkan dengan tema bergaul dengan bijak. Kalau dibilang bergaul dengan bijak, berarti ada juga bergaul tidak bijak. Jika memperhatikan pergaulan anak-anak muda di zaman ini, terlebih di kota-kota besar yang notabene dimanjakan dengan berbagai kemajuan teknologi, kalau kita melihat kehidupan para pemuda, kita akan miris. Hati terasa miris. Kenapa? Kalau kita melihat dan membaca di media-media, apakah melalui media cetak, melalui media televisi, radio, dan lain sebagainya, kita melihat, mendengar, dan membaca maraknya pergaulan bebas, pesta narkoba, dugem, dan sebagainya adalah dampak dari pertemanan yang dibangun dengan orang-orang yang salah. Apa dan siapa yang ada di dekat kita setiap hari, itu akan membentuk pola pikir, sifat, dan bahkan menentukan masa depan setiap orang, setiap kita. Jika yang mengelilingi kita adalah orang-orang yang tepat dan benar, maka sifat-sifat dan kebiasaan mereka akan mewarnai kehidupan kita. Sebaliknya, jika orang-orang jahat atau dalam tanda petik amburadul yang merupakan teman atau sahabat kita, di mana kita menghabiskan sebagian besar waktu bersama, maka lambat laun kita pun akan menjadi serupa dengan mereka. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Pergaulan yang salah dapat merusak dan menghancurkan masa depan seseorang, bahkan membawanya semakin jauh dari jalan-jalan Tuhan. Karena itu jika ingin berhasil, kita harus selektif memilih orang-orang yang akan kita jadikan sebagai sahabat atau orang terdekat kita. Mengapa kita harus membangun hubungan dengan orang-orang yang tepat? Karena untuk berhasil kita membutuhkan panutan. Dan yang layak menjadi panutan bagi kita sudah pasti adalah orang-orang yang berhasil dalam hidupnya. Pertanyaannya, apakah saat ini kita sedang dikelilingi oleh orang-orang yang membuat kita makin maju, makin bersemangat, makin berwawasan luas, makin setia melayani Tuhan, dan makin menunjukkan grafik peningkatan? Jika ya, belajarlah dari mereka dan teladanilah pola hidupnya. Karena untuk maju dan berhasil, kita memerlukan orang-orang yang lebih berhasil, lebih pintar, lebih bijak, dan memiliki nilai lebih di penilaian kita. Ini khususnya untuk anak-anak muda. Halo brother, halo sister,
dimanapun berada, dengarkan firman Tuhan ini. Maksudnya supaya mereka dapat mendorong kita untuk maju, bukan melemahkan atau memberi dampak buruk bagi kita. Salomo mengatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang belal menjadi malang. Anak-anak muda, dengarkan baik-baik ini. Kalau masa depanmu ingin indah, berhasil, maka renungkanlah kebenaran firman Tuhan ini. Demikian kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami di hari ini. Tolong kami, bimbing kami oleh kuasa Roh Kudus, agar kami bergaul dengan bijak, dengan orang-orang yang tepat, orang yang benar, orang yang bijak, dewasa di dalam kehidupan ini. Tolonglah kami agar kami dapat melakukan apa yang menjadi perintah firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.